Kalau hal-hal viral itu dijadiin award dan contohnya adalah si Abigail yang ngomong bercanda itu dapat award gitu ya di viral tersilet. Sebetulnya banyak konten-konten lain yang harusnya bisa lebih Deserve bergizi. gitu ya. Ya bisa lebih apa ya, lebih bergizi buat kita anak-anak muda khususnya. Kayak Cipung misalkan. Cipung gede gitu ya. Aduh, Cipung nilainya merah nih, misalkan kelas 6 SD gitu, dia mau lulus SMP. Bu, tapi saya waktu kecil saya bayi tergorgeous loh di Silat Award 2023 gitu. Enggak bisa, itu apa itu Silat Award? Dunia entertainment nggak mungkin nggak akan mati gitu. Ya, showbiz itu pasti akan terus berjalan. Halo semuanya, selamat datang di Beneran Podcast. Oke, jadi di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang acara awards di Indonesia yang menurut kita kurang unfaedah lah gitu ya. Aneh, dan namanya itu Silat Awards. Okay. Nah, di Silat Awards ini ada kayak kategori momen tersilet, terus kehidupan tersilet, bayi tergorgeous, viral tersilet, dan asmara tersilet. Nah, kita di sini ada kedatangan tamu. Bisa dikenalkan diri dulu, Sarnya. Halo, gue Ricky Watimena, gue dosen di London School bersama dengan dosen-dosen yang lain juga yang pastinya. Dan hari ini diundang menjadi narasumber. Kita ngomongin apa, Mas? Kita ngomongin Silat Award Silat Awards 2023. 2023. Oke, menarik sekali. Iya, jadi kira-kira menurut Sir gimana sih tentang yang kategori yang tadi aku udah sebutin nih? Itu menurut Sir aneh atau unfaedah nggak sih? Oke, kita ngomongin si awardingnya dulu lah ya. Maksudnya boleh. awarding secara umum kan banyak di dunia ini tuh. Kenapa kita butuh awarding tuh memang banyak orang-orang gitu, bukan banyak sesuatu gitu ya, tapi orang-orang tuh butuh award tuh karena memang butuh validasi dan butuh pengakuan kan, Mahes. Sebetulnya itu inti dari awarding kan itu sendiri. Betul. Nah, cuman kalau kita spesifikin lagi Silat Award, topik yang kalian bahas, kalau pertanyaannya adalah oke atau enggak, terus sudut pandangnya dari gue gimana gitu ya. Gue sih sebenarnya setuju-setuju aja sama awarding itu. Kenapa? Awardingnya gitu ya. Silat Award dengan nominasinya memang sebetulnya nggak common. Ya kan, dia ada kehidupan tersilet, momen tersilet. Karena silet tersendiri kan menjadi sebuah IP infotainment kan, gitu loh, yang kita udah tahu dan udah kenal juga gitu. Jadi memang selain dia memang mau memvalidasi ke orang-orang yang masuk ke dalam nominasi, yang kedua adalah dia mau membuat brand silet itu tersendiri menjadi brand infotainment itu semakin kuat di kepalanya kita gitu. Ya, jadi kalau ditanya setuju atau enggak, gue setuju aja sama awardnya. Nominasinya tadi ada kehidupan tersilet, momen tersilet, terus bayi tergorgeous, terus viral tersilet. Viral tersilet itu kan adalah nominasi-nominasi yang memang kontroversial di di society-nya kita kan gitu. Nah, kalau ditanya kenapa banyak orang yang suka dan kenapa ada awarding itu, menurut gue pribadi sih sebetulnya memang masyarakat Indonesia sendiri suka sama hal-hal yang kontroversial gitu loh. Betul banget. Ya kan, gosip-gosip drama gitu. Suka banget gitu. Siapa sama siapa selingkuh sama siapa, bayi terlucu, bayi tergorgeous tuh kalau nggak salah si Cipong kan yang menang gitu. Si Cipong. Ya, tanpa ada acara itu kita juga tahu, masyarakat Indonesia juga tahu bayi tergorgeous di kepala orang tuh udah pasti Cipong gitu kan. Meskipun banyak bayi-bayi di luar sana yang lucu, cuman kenapa Cipong bisa jadi bayi tergorgeous karena dia anaknya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina gitu. Jadi hal yang paling menarik dari Silat Award ini adalah Silat membuat sebuah award yang dimana dia tahu masyarakat Indonesia tuh suka, dan orang-orang yang masuk ke dalam nominasi adalah orang-orang yang memang punya daya tarik views tertinggi untuk acara itu gitu. Jadi itu pasti akan mendatangkan banyak uang, banyak brand mau tap in ke sana gitu. Pasti semua ujung-ujungnya adalah uang gitu kan, ujung-ujungnya duit gitu. Jadi kayak nyari engagement gitu. Betul. Tapi kan kayak banyak banget kayak awards
Yang kemarin kalau tahu yang Abigail itu yang menang karena cuman ngomong bercanda, terus dia kan viral banget tuh. Dia tuh menang apa di Silat Award? Dia tuh menang kayak apa ya, viral sih. Oh, Cuma viral karena viral silat dan tuh dia ya. Okay. karena dia apa ya, dengan si omongan bercandanya itu tuh dipakai di banyak sosial media platform, dan ya jadi kayak punchline tagline gitu. Ya. Iya sih, kalau menurutku kan memang semua korelasinya itu ada di hal-hal yang gampang viral dan umum ya. Kalau ngomong konteksnya nggak usah kita ngomongin viral aja deh ya, kita ngomongin yang kehidupan tersilat dan nominasi-nominasi yang lain kan adalah memang di dalamnya hal-hal yang viral juga kan. Gitu. Si siapa, kehidupan tersilat si mantan istrinya Virgon. Iya kan? Betul. Kan beritanya memang booming. Virgon selingkuh, terus istrinya seperti apa, perkembangan istri akan seperti apa. Itu kan semuanya viral gitu. Memang payungnya viral, cuman memang mereka bagi-bagi nominasinya aja tuh biar terlihat memang awarding gitu. Kalau hal-hal viral itu dijadiin award, dan contohnya adalah si Abigail yang ngomong bercanda itu dapat award gitu ya di viral tersilat, sebetulnya banyak konten-konten lain yang harusnya bisa lebih bergizi gitu ya. Bisa lebih apa ya, lebih bergizi buat kita anak-anak muda khususnya. Tapi balik lagi, masyarakat Indonesia mereka punya pilihan. Lo mau konten yang daging banget dalam tanda kutip, ya sekarang istilahnya lagi booming banget ya. Istilahnya kontennya daging banget gitu. Atau konten yang sampah banget gitu. Bebas milih. Ini menurut gue konten hiburan aja. Awarding ini adalah awarding hiburan aja. Gitu. Jadi jangan dijadiin atau menjadi sebuah prestasi tersendiri. Ini my honest opinion ya. Beda halnya kayak misalkan lo dapat award di FFI gitu karena lo as a actor gitu, lo as a film director mungkin gitu. Beda aja gitu. Kalau ini memang entertainment aja sih sudut pandangnya gitu sih Mas. Berarti kayak kalau dari Sir-nya sendiri kan berarti Sir setuju nih ya kan, ya, sama untuk konteks hiburan ya. Iya, sama award ini tersebut dari si Silat Award ini. Berarti kalau misalnya ada yang nggak sependapat nih sama si Sir bakal kayak gimana? Harus cari tahu sih, karena gue ngeliatnya sudut pandangnya memang dari sudut pandang orang TV-nya gitu ya, sudut pandang brand juga gitu, karena di dalamnya juga pasti akan banyak artis yang datang gitu ya. Dari sudut pandang brand, dari sudut pandang TV, pasti mereka bisa mengumpulkan jutaan pandangan mata yang bisa ngelihat acara itu gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak setuju terhadap acara itu, paling harus dicari tahu dulu reasonnya apa yang mereka nggak setuju. Pembodohan, ya mau gimana? Konten-konten pembodohan atau konten-konten sampah yang kita anggap sampah, kayaknya banyak orang yang masih nonton kok. Sesimpel sinetron aja. Sinetron masih berjalan, masih ongoing sampai sekarang. Kenapa? Karena banyak yang nonton. Karena masih ada yang minat gitu. Karena masih ada yang minat gitu. Karena kalau menurut gue pribadi ya, di social media, di YouTube, dimanapun itu, konten-kontennya juga bisa kita pilih gitu. Mau yang berisi atau yang nggak berisi gitu. Betul. Buat seru-seruan aja dan lain-lain gitu sih. Itu paling harus cari tahu. Iya sih, karena kayak kita nggak bisa sesuaiin sama opini satu orang gitu ya. Betul. Jadi kita harus ngikutin target pasar market gitu nggak sih? Iya. Makanya kalau memang ada marketnya, pasti produser atau orang yang sebagai kreatornya pasti dia akan bikin konten seperti itu gitu. Untuk memberikan asupan buat mereka gitu, karena mereka memang suka kan gitu, memang ada marketnya aja gitu. Tapi menurut saya kayak ini award akan berguna nggak sih buat yang menang gitu, kayak cuman viral tersilet, cuman kayak bayi tergorgeous, kayak kira-kira menurut saya akan berguna? Ini yang tadi aku bilang, kalau ditanya berguna atau enggak, Silet Award itu kan dia nggak punya apa ya, ini opiniku ya, maksudnya dia tidak punya kapabilitas atau dia nggak punya validasi bahwa dengan award ini lo bisa dapat something gitu. Jadi menurutku sih sebetulnya untuk mereka kadang-kadang mereka juga nggak butuh awarding, itu juga fine aja. Mereka tetap berkarya, Cipung tetap jadi anaknya Raffi Ahmad gitu. Ya, mantan istrinya Virgon juga tanpa awarding itu juga akan tetap hidup selayaknya gitu. Bukan untuk membantu karirnya mereka kan gitu.
Beda halnya kalau awardnya memang FFI atau Panasonic Global Award gitu misalkan ya, atau awarding musik dunia Eh, apa namanya? Lupa. Musik Ya musik Billboards. yang apa? Ya itulah pokoknya ya, gue lupa lagi. Awarding yang ini banget kok, yang bergengsi apa? Grammy Awards. Ya, Grammy Awards. Orang kalau dapat Grammy Awards, otomatis secara nggak langsung karirnya dia punya bergaining gitu untuk karirnya dia. Dia punya added value gitu loh. Ini gue menang Grammy, ini gue menang FFI gitu misalkan. Cuman kalau ini gue menang Silat Award, kayaknya nggak ngaruh sih. Menurut gue ya, jadi kayak oke untuk entertainment, tapi untuk karir belum ngelihat ke arah sana gitu. Kayak Cipung misalkan, Cipung gede gitu ya. Aduh Cipung nilainya merah nih, misalkan kelas 6 SD gitu, dia mau lulus SMP. Bu, tapi saya waktu kecil saya bayi tergorgeous loh di Silat Award 2023 gitu. Nggak bisa, itu apa itu Silat Award gitu. Nangkep ya maksudnya? Iya, analoginya kayak gitu sih menurutku. Iya, tapi kan kayak terus ada juga tuh momen tersilet kayak waktu Ata sama Aurel melahirkan. Maksudnya aku kan kayak Ya. Itu udah jelas kita sebagai orang yang belajar soal komunikasi gitu ya. Kita berada di industri dan kita berada di ranah akademik gitu ya. Kita juga paham harusnya bahwa itu adalah hal untuk hiburan. That's why we exist as a academic people gitu, kayak lu harus mengedukasi. Kita tuh harus mengedukasi orang-orang bahwa itu entertainment aja. Ya. Karena momen tersilet, namanya juga momen tersilet. Dia udah pasti ngangkatnya topik-topik yang soal yang ada di silet gitu. Jadi itu kayak sama halnya, mungkin ini nggak tahu ini kapan tayang, tapi kayak Torik Marisi Bayi udah jadi haji itu kayak tidak dong gitu kan. Karena secara lumrahnya juga kan haji kan harus akil balik gitu ya. Jadi itu kan hanya untuk hiburan aja. Meskipun di semua sosial media apapun kontennya, komennya adalah Torik udah haji. Tapi tahu nggak sih, Sir? Apa? Torik tuh udah haji 2 bulan. Ya, nyebelin banget. Iya. Gitu ya. Jadi apapun itu ya, anggap Silat Award ini memang just entertainment variety show aja gitu. Kan Sir nih ada background sebagai stand up comedian kan nih, Sir? Ya, betul. Terus semisal Sir masuk ke salah satu kategori award tersebut, Sir gimana bakal perasaannya? As a entertainer sih pasti akan seneng ya, karena udah pasti akan ada tawaran yang masuk tuh. Karena itu kan acara TV acara TV pasti akan dibayar gitu. Yang kedua adalah as a entertainer akan dapat spotlight lagi, akan dapat panggung lagi sebetulnya gitu kan, ditonton banyak orang dan lain-lain. Jadi value-nya akan lebih ke arah sana, bukan ngelihat oke nanti kalau gue dapat award kayak gimana ya, deg-degan atau enggak gitu. Jadi pasti akan ngelihatnya, oh yaudah gue diundang acara, gue diundang TV, gue akan dibayar, that's it gitu. Sebatas itu aja sih. Ya akan lihat juga sih nominasinya gue dapat apa gitu. Kalau dapat silet kayak bayi tergorgeous sih ya. Kayaknya enggak sih. Enggak mungkin ya. Saingannya pasti sama Cipung sama yang lain ya. Kayaknya lebih ke apa ya? Viral tersilet kali ya. Viral enggak ada sih, gue enggak ada yang terviral sih kayaknya. Kecuali gue ada sensasi tertentu kali Mas. Ya bikin sesuatu gitu apa gitu. Atau ya. nanti bisa di ini kali di LSPR bikin awarding dosen tersilet gitu. Iya. Jangan dong, tersiletnya kan punya mereka. Jadi awardingnya adalah ter-LSPR berarti. LSPR banget gitu. Iya. Pakai varsity kemana-mana gitu. Pakai varsity, pakai lanyard. Ya kan mobilnya ditempelin stiker LSPR segede-gede gaban gitu. Emang mobilnya LSPR kayaknya kan. Shuttle kali ya. Iya, shuttle. Iya, bener. Tapi kayak sebenarnya kalau semisalnya menang awards, pasti kan akan ada sensasi kayak, wih gue menang nih, tapi cuma beberapa saat doang kan. Iya, makanya dilihat lagi awardnya award apa gitu, penghargaan apa gitu. Karena kan acara penghargaan itu juga punya nilai tersendiri, Mahes. Di banyak orang gitu, yang tadi aku bilang banyak awarding di perfilman, di musik dan lain-lain, itu menjadi added value-nya kita gitu. Tapi once Silet Award ini belum punya branding segitunya yang bisa kasih added value buat kita, kayaknya itu agak sulit untuk dibanggakan dan dipamerin ke orang-orang dalam tanda kutip ya, karena kan manusia tuh suka pamer ya.
gitu. Kayak gue dapet silat award nih gitu, belum tentu orang akan senang juga karena apa itu gitu, lebih ke sana sih, akan lihat value-nya gitu. Kayak buat apa gitu. Iya, buat apa dapat award itu tuh, buat apa? Toh juga mereka orang-orang yang udah terkenal juga, yang karir mereka juga bukan karena award itu mereka bisa nambahin nilai mereka dan lain-lain gitu sih. Iya sih. Karena kayak kalau yang si Abigail Manurung tuh kan menang kan karena dia cuma ngomong bercanda terus viral satu Indonesia terus Iya, pakai cuman itu. kan that's it. Cuman sampai situ aja kan gitu. Iya. Nggak berlanjut. Toh Nggak- juga dia menjalani kehidupan dia as a mahasiswa aja sekarang gitu. Sekarang udah redup lagi gak sih? Udah redup lagi gitu. Kayaknya emang tugas-tugasnya juga udah banyak kayaknya ya. Iya kan? Iya Kayak sih. aduh, gimana ya, di satu sisi orang tuanya pengen dia kuliah tapi di satu sisi lagi seneng dapat exposure gitu kan, ngomongin bercanda, bikin lagu, diundang iklan, diajak iklan ini itu dan lain-lain gitu. Nah itu sih yang aku lihat ya, maksudnya hal-hal viral, orang ngejar viral itu akan, yang paling susah adalah konsisten untuk menjaga gelombang viralnya untuk tetap eksis gitu. Tapi one hit wonder itu yang paling banyak nempel sama orang-orang yang viral gitu. Jadi itu challenge-nya ada di situ sih as a creator ya. Apapun, karena semua orang sekarang bisa viral apapun gitu. Asalkan rutin update ya. Asalkan ya bisa juga ya, asalkan ada juga yang ya udah gue cuma sekali abis itu gue nggak ngira gue bakal viral dan lain-lain gitu. Benar sih. Kalau di pelajaran kita boleh bawa pelajaran nggak sih? Mata kuliah boleh juga. Kalau kayak di marketing gitu kan, terus kalau dapat awards itu bisa jadi masuk ke positioning nggak sih? Kayak ngomongin menurut lo Baiter Gorgeous siapa sih? Pasti akan karena dia udah dapat awards pasti akan kayak Cipung nggak sih, kayak gitu loh Sir. Iya, tapi sebelum ada award itu kan positioningnya orang-orang terhadap Cipung juga sudah kuat. Ya karena Cipung udah di blast, udah orang-orang udah tahu segala macam gitu. Ya tanpa ada viral tersilet, orang udah tahu Abigail suka ngomong bercanda gitu ya. Jadi positioningnya tanpa award itu sebenarnya mereka juga sudah kuat sih gitu. Jadi memang si awarding itu mereka hanya follow the wave aja. Mereka nggak bikin wave itu sendiri kan gitu loh. Tapi berarti kan abis tadi yang udah diomongin, karena kan ini award itu dibuat tergantung si industrinya masing-masing kan. Ada yang musik, ada yang aktor dan segala macam. Menurut Sir kalau award kayak Silet Awards ini tuh mending dilanjutin atau nggak usah sih? Kalau ngomongin gini, dilanjutin atau enggak sebetulnya kalau dari sudut pandangku gak apa-apa, dilanjutin aja. Tapi sebatas hanya hiburan aja. Ya karena yang diundang, yang ada di dalamnya itu kan adalah orang-orang yang memang sudah eksis di dunia entertainment ataupun di dunia sosial media gitu. Jadi kalau ditanya dilanjutin atau enggak, secara konteksnya adalah ngomongin program TV gitu ya, nggak apa-apa sih, dilanjutin aja menurutku ya, fine aja, toh juga buat seru-seruan juga gitu. Karena masih ada pasarnya Masih sendiri. ada pasarnya. Kayak bakal hidup gitu nggak sih? Betul. Tapi kalau misalnya udah nggak hidup berarti nggak dilanjutin ya? Nggak mungkin ya, gini pertanyaannya harus dibalik nih. Dunia entertainment nggak mungkin nggak akan mati gitu ya. Showbiz itu pasti akan terus berjalan. Cipung akan ada regenerasinya. Sebelum Cipung kan kakaknya, ya kan? Iya, betul. Si Rafathar. Iya, regenerasi adalah si Cipung. Meskipun memang regenerasinya anak-anaknya Raffi Ahmad sih gitu ya. Nanti kalau misalkan Rafathar punya anak juga sama tuh pasti akan kayak gitu. Nah, mereka tuh kan beregenerasi. Showbiz itu nggak akan putus. Jadi mungkin nanti awarding silat bikin awarding sampai 2045 sampai 2050 juga, kalau bisnisnya masih showbiznya masih berjalan ya nggak fine aja gitu, buat seru-seruan gitu. Sama kayak FFI aja, Festival Film Indonesia, Panasonic Global Award masih berjalan gitu, untuk memberikan penghargaan, untuk menghargai mereka gitu. Kick Andy Award masih berjalan. Kick Andy memberikan award buat para UMKM, orang-orang yang menginspirasi orang banyak, yang memberikan
breakthrough movement dan lain-lain gitu. Jelas lo punya usaha, lo punya movement, lo bikin apa movementnya? Oh, gue bikin perpustakaan keliling Jabodetabek untuk anak-anak jalanan, ya. Tapi gue udah dapat award, udah dapat Kick Andy Award, ada added value di sana, gitu. Ya, itu pasti akan berjalan sesuai dengan value-nya mereka masing-masing tuh, gitu. Tapi kayak harus tergantung sama si awardnya itu sih. Betul. Tapi kayak kalau semisalnya nih, award itu kan dibutuhin karena validasi kan, maksudnya akan ada dari sekian banyak orang, yang orang inilah yang pantas untuk menerima awardnya gitu. Semisalnya nggak ada awards, itu kayak cara memilih di industri tersebut tuh kayak gimana? Memilih apa nih? Yang paling bagus lah, yang paling kompeten gitu. Ya jadinya akan subjektif. Karena kan setiap orang punya preferensi yang beda-beda gitu ya. Kayak kalau dia diwadahi oleh lembaga tertentu, jadinya akan lebih terarah tuh. Ya sama halnya kayak bayi tergorgeous misalkan via Silet Award di Cipung. Ya tapi gue kayaknya nggak setuju. Bayi tergorgeous kayaknya bayi gue gitu kan. Ya versinya gua gitu. Nah itu jadinya kan bias kalau memang nggak ada wadahnya gitu, karena balik lagi punya preferensi masing-masing. Tapi butuh wadah itu kenapa? Ya butuh supaya orang-orang punya validasi, atau mereka yang dapat nominasi atau dapat penghargaan itu, mereka jadi punya label yang lebih sah gitu loh. Ini loh memang gua Bayi Tergorgeous versi Silet Award. Ini loh gua aktor terbaik versi FFI 2000 berapa gitu. Hal-hal kayak gitu kayak memang butuh. Kita tuh butuh stempel itu loh, Mahes. Jadi Gitu. kayak butuh ada awarding lah istilahnya, kayak ya di masing-masing industri tuh butuh gitu ada awardnya, karena biar jadi ya biar ke stempel aja gitu kan. Iya. Karena manusia tuh butuh hal itu tuh di kepala. Kayak lu kenapa sih ngomongin komunikasi, ngomongin hal-hal berbau marketing, bau konten gitu. Kenapa lu menyanggah semua konten-konten yang ada di ini? Emang lu anak mana? Gue mahasiswa LSPR, gue memang membahas itu yang gue pelajarin. Beda halnya kayak, ya gue bukan siapa-siapa sih. Gue baru lulus SMA aja gitu. Jadinya nggak punya validasi itu kan. Sama halnya kayak gitu. Terus kayak dengan award ini kan pasti banyak banget juga dong yang pengen masuk di kategori ini. Cuman kayak menurut Sir bagaimana sih cara biar anak-anak bangsa itu bisa memberikan karya yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia gitu? Oke. Ya kalau dilihat memang ini ngomonginnya bukan cuma soal Silet Award ya, kalau Silet Award kan ngomongin entertainment. Kalau ngomongin payungnya adalah awarding atau penghargaan, sebetulnya menurut gua pribadi, lo dapat award sesuatu itu jasa bonus aja. Bonus dari lo melakukan terbaik, lo melakukan hal terbaik dari apa yang lo suka. Intinya itu. Jadi kunci utamanya adalah melakukan hal terbaik dengan apa yang kita suka gitu. Lo suka bikin konten ya lo lakuin yang terbaik. Suatu saat lo bisa dapat bonus apapun. Ya, dapat bonus award sesuatu ya, misalkan contohnya awardingnya adalah FFI gitu ya, lo suka bikin film, bikin aja film, bikin film yang baik, do the best terus, belajar terus, kembangin terus potensi dan talentanya. Begitu lo dapat award, lo masuk nominasi di FFI, di Festival Film Indonesia, itu bonus aja ya. Kira-kira Sir ada motivasi nggak sih yang bisa mendorong anak muda buat terus berkarya gitu? Tadi termasuk motivasi menurut gue ya. Lo tahu potensi dalam diri lo tuh seperti apa, lo mulai aware sama diri lo seperti apa, dan lo konsisten aja melakukan apa yang lo suka gitu. Meskipun kadang-kadang kan kita menjalani kehidupan tuh nggak melulu tentang apa yang kita suka ya. Kadang-kadang tuh ada opportunity apa di depan mata kita lakuin, dan akhirnya apa yang kita suka tuh jadi nggak keluar. Nah, jadi kalau menurut gue, seimbangin aja opportunity yang di depan mata, tapi lo juga ngelakuin apa yang lo suka gitu. Dan begitu lo lagi ngelakuin itu,
lo lakuin dengan baik gitu. Ya jadi lu benar berpikir. Ada satu buku yang bagus menurut gue, judulnya Good to Great gitu ya. Jadi cuman sekedar baik aja, biasa aja, tapi lu harus jadi yang terbaik gitu. Dan gimana caranya untuk jadi yang terbaik? Jadi konsep marketing dari buku Purple Cow-nya Seth Godin yang dikutip sama Panji Pragiwaksono juga, dia ngomongin soal sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Ya, karena masing-masing setiap orang itu unik. Ya lo sama gue beda, jadi lo berpikirannya gimana caranya gue bisa menonjol di lingkungan gue, ya dengan cara kita harus berpikir kita harus sedikit lebih beda. Gitu. Jadi kayak menurut Seriki untuk anak-anak muda mending lebih banyakin di berkarya yang berdaging lah gitu ya, daripada viral-viral nggak berfaedah kayak cuman ngomong bercanda terus dapat awards nggak masalah sih. Iya. Cuman kayaknya lebih bagus kalau mereka ada sesuatu yang bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain untuk ikutan melakukan hal yang positif yang bisa ngasih dampak positif buat masyarakat di Indonesia gitu Mas ya. Betul. Apapun itulah, lakuin yang terbaik aja sih. Gitu. Tapi kayak kalau semisalnya udah lakuin hal yang terbaik gitu kan, ada ya beberapa orang yang udah melakukan hal yang terbaik tapi terus gagal atau nggak divalidasi, yang nggak dapat, ya kita bisa bilang awards kecil lah dari orang-orang sekitarnya gitu kan, pasti kan sedih juga ya Sir. Iya betul. Akan mematahkan motivasi mereka. Ya makanya support system itu kan jadi penting kan, gitu. Tapi yang paling penting adalah support systemnya adalah diri kita sendiri gitu. Lo ngelakuin itu tuh untuk siapa? Untuk diri lo atau untuk orang banyak gitu. Kalau lo ngelakuin itu karena memang lo suka, dan kebetulan apa yang lo suka itu banyak orang yang suka juga, that's fine gitu. Tapi yang jadi masalah kan adalah lo nggak suka ngelakuin hal itu, lo ngelakuin hal itu cuma untuk nyenengin banyak orang. Itu yang akhirnya bikin energi kita tuh habis kan. Kalau misalkan nggak ada award dari teman-teman kita, nggak ada yang suka sama kontennya kita ya jadinya nggak punya bensin untuk ngebakar api itu gitu. Sementara kalau misalkan api itu bensinnya dibakar ada dari dalam diri kita juga gitu ya, menurut gue sih akan tetap semangat aja, mau apapun orang yang nggak suka bikin aja. Ini kalau konteksnya ngomongin bikin konten ya gitu, as a creator. Ya berarti kayak award tuh bukan semata-mata cuma di TV besar atau segala macam gitu. Penghargaan kan bisa dari teman-teman, dari lingkungan, dari keluarga paling gampang, paling dekat gitu. Tapi kayak kalau semisalnya dapat award yang bisa gede gitu, kayaknya akan membanggakan semua orang gak sih? Kalau yang bukan di entertainment doang, saya kayak iya di semua kan. Iya. Karena kayak semisalnya dapat award kayak teater aja deh Sir, ya di LSPR kan dari teater. Terus itu akan bikin kerja keras tuh terbayar gitu rasanya. Iya pasti karena itu yang tadi, apa yang kita lakuin dan kita seneng lakuinnya, terus tiba-tiba kita dapat feedback gitu ya, kita dapat return berupa awardnya itu yang jadi yang memotivasi kita tuh gitu secara nggak langsung kan buat hidup kita gitu. Sangat sangat manusiawi sekali kok, kita tuh butuh pengakuan dari orang lain gitu. Oke, berarti setelah kita udah ngomong banyak nih, kesimpulan yang bisa aku dapet sih kayaknya untuk Silet Awards ini lumayan ya tetap berguna sih sebenarnya ya. Karena untuk hiburan berguna. Benar. Untuk hiburan aja, jangan dianggap serius, jangan dibawa jangan terlalu serius lah istilahnya. Kalau nggak suka ya udah nggak suka. Betul, karena ini subjektif banget. Orang ada yang anggap ini konten atau awarding sampah, atau ini awarding yang memang keren. Balik lagi ke masing-masing kita menganggap awarding si Silet Award ini tuh seperti apa gitu. Kayak preferensi masing-masing. Masing-masing aja gitu. Terus kalau misalnya dari Sar sendiri pengen nggak masuk ke awards? Enggak sih kayaknya. Silet Award enggak sih. Kalau Kalau award yang lain gitu Sar mau nggak? Kalau award yang lain mungkin ada keinginan ya, FFI gitu, Panasonic Global Award yang memang punya yang punya added value buat karir
aku ke depannya gitu ya. Ya, Gitu. sekarang kan udah naik banget nih kayaknya ya. Amin didoain biar makin naik terus ya kan. Gitu. Jadi kayak teman-teman aku harap kayak semuanya bisa dapat lah apa yang kita omongin hari ini. Jadi kayak satu kuncinya sebenarnya kayak menghargai aja gak sih pilihan orang lain. Betul. Menghargai aja, maksudnya kita sebagai anak-anak muda, kita udah harus bisa memilah dan memilih lah mana konten yang baik buat kita, mana konten yang nggak baik buat kita gitu. Karena kan untuk membesarkan kapasitas kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita tonton, kita dengar, itu semuanya sangat mempengaruhi kalian itu akan bertumbuh seperti apa orang. Gitu. Nah, sekarang kita udah sampai penghujung podcast di Beneran Podcast ini. Aku mau terima kasih banget sama Sir Ricky Watimena yang udah menyempatkan waktu untuk datang dan jadi pembicara kali ini. Sama-sama, Mahes. Thank you buat Beneran Podcast udah diundang jadi narasumber ya. Semoga apa yang tadi gue ucapin, apa yang gue omongin semuanya bermanfaat dan bisa belajar bareng-bareng kita ya. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you di episode 2. Yeay.